Baiklah, sebelumnya saya informasikan dulu bagi teman-teman mungkin yang baru melihat channel ini, kalau seandainya nanti channel ini tembus di 5.000 subscriber, saya akan memberikan giveaway sebesar 1 juta rupiah kepada subscriber channel ini tentunya, dan juga teman-teman yang bermasalah sama pinjaman online. Jadi yang baru melihat channel ini, silakan teman-teman subscribe dulu dan like-nya, oke? Siapa tahu ini menjadi manfaat dan juga berkah untuk kita bersama-sama. Amin amin ya rabbal alamin. Baiklah, langsung kita kembali ke pembahasan masalah pinjaman online ini, oke? Untuk aturan terbaru pinjaman online mungkin teman-teman sudah tahu juga, oke? Saya akan jelaskan kalau seandainya aturan ini berdampak baik atau buruk kepada para pihak pinjaman online ataupun kepada pihak nasabah. Aturannya apa saja saya akan jelaskan, oke? Aturannya pinjaman online nanti diperketat semuanya, oke? Diperketat, tidak boleh memberikan pinjaman sebanyak-banyaknya kepada nasabah karena sudah banyak korban berjatuhan, oke? Sudah banyak orang terjadi gagal bayar, sudah banyak orang yang rusak hidup gara-gara pinjaman online ini. Tidak ada aturan meminjamnya, tidak ada aturan atau regulasi batasan mengucur dana kepada pihak nasabah, oke? Contohnya teman-teman mungkin ada yang aplikasinya lebih dari 5 aplikasi ataupun 10 aplikasi. Ya, bagaimana mau membayar atau melunaskan pinjol? Oke, satu saja Anda belum mampu untuk membayarkan atau melunaskan, apalagi 2 atau 3 atau sampai 10 aplikasi. Nah, di sini OJK turun mengatakan bahwasanya aturan baru nanti semuanya tidak boleh lebih dari 3 aplikasi. Kalau seandainya ada 3 aplikasi Anda pinjamkan saat ini teman-teman, tidak boleh lagi Anda meminjol ke aplikasi lain. Jadi ini bagus juga, oke? Saya katakan ini berita bagus karena dengan adanya aturan baru ini, jadi kita tidak bisa seenaknya minjal di aplikasi Aku Laku sudah, Kreditpos sudah, habis itu Ada Kami sudah, oke? Nah, resmi OJK, tetapi kita belum melunaskan satu pun, oke? Habis itu kita mau meminjam ke misalkan ke Samir ataupun mana, itu tidak boleh. Kalau seandainya dicairkan sama Samir sama aplikasi lainnya lagi, bahwa Anda ingin mencairkan ke 4 ke 5 aplikasi, mereka bisa ditegur sama pihak OJK dan bisa disangsi besar ataupun bahkan bisa pencabutan izinnya karena tidak taat dengan aturan yang diberikan atau regulasi OJK. Jadi saya harapkan teman-teman semuanya dengan adanya aturan ini kita bersyukur, oke? Semoga saja kita tidak kecanduan ataupun bergantung hidup sama pinjaman online, karena banyak teman-teman yang bergantung sama pinjaman online. Habis gali sini, habis itu gali ke sana, habis gali sini, gali ke sana, tidak ada henti-hentinya bekerja sama pinjaman online. Padahal Anda tidak mampu, keuangan Anda saja tidak mampu. Habis itu setelah Anda terjadi galbay, barulah Anda bertanya ke pusing, oke? Kalang kabut menanyakan kepada pihak teman-teman yang lain ataupun ke grup-grup lain, oke? Menanyakan bahwasanya sudah galbay 5 aplikasi, sudah galbay 8 aplikasi. Bagaimana sih Bang menanggulanginya? Ya, bagaimana Anda mau membayarnya, oke? Sudah 10 aplikasi bahkan. Bagaimana? Satu aja susah, apalagi sampai segitu, oke? Berarti Anda sudah kecanduan, Anda sudah memanfaatkan atau memberikan izin hidup Anda ini kepada pinjaman online. Jadi sampai sini teman-teman semuanya, oke? Jangan pernah lagi Anda terlalu kecanduan sama pinjaman online. Kalau seandainya saat ini mungkin hutang Anda mungkin saya katakan 1 juta ataupun 2 juta di satu aplikasi, misalkan di Aku Laku, oke? Habis itu kalau seandainya Anda ingin membayar, ditagih sama DC pinjol ataupun siapapun itu yang menagih Anda setiap hari, meneror Anda, bilang saja Anda belum ada uang, oke? Kalau seandainya ada uang, nanti saya akan bayarkan. Bilang saja seperti itu, oke? Mau mereka ngapain, habis itu terserah. Kalau seandainya Anda tidak mau lagi, ya sudah, Anda tidak tidak sanggup lagi menghadapinya. Solusinya apa sih Bang? Solusinya kalau Anda tidak mau, ya sudah, install HP Anda, ganti nomor baru Anda, oke? Habis itu blok semua nomor-nomor lama yang bersangkutan sama pinjaman online. Jadi itulah solusi yang terbaik. Tetapi tidak menutup kemungkinan mereka akan datang ke rumah atau tidak, karena tidak ada yang bisa menjamin ataupun memastikan bahwa pinjol A, pinjol B, pinjol C datang ke rumah Anda atau tidak ada yang memastikan, oke? Karena ada pengalaman teman-teman mungkin yang hutangnya 1 juta ataupun 2 juta didatangkan sama DC pinjol, tetapi ada juga yang hutangnya 10 juta bahkan 50 juta tidak didatangkan sama DC pinjol. Efeknya kenapa? Karena pinjol ini ada kategorinya, oke? Seperti Aku Laku itu menurunkan kondisi lapangannya, tetapi tidak seluruh, oke? Paling wilayah Jakarta ataupun sekitarnya. Habis itu Kreditpos seperti itu juga, oke? Tidak seluruh wilayah Indonesia ini diturunkan sama mereka DC pinjol atau pihak ketiganya. Jadi teman-teman tidak usah terlalu khawatir, walaupun mereka benar datang, ya sudah, hadapi sajalah. Ini kalau seandainya kita hadapi dengan santai juga, mereka tidak akan ngapa-ngapain kok. Santai saja, mereka pasti tahu. Anda juga harus paham bahwa ini adalah hutang piutang murni perdata, tidak mungkin lari ke pidana. Itu saja sih pokoknya. Kalau ada nanti Anda lunaskan, mau hutang Anda sebesar gajah pun, sebesar paus pun di pinjaman online besarnya, ya namanya hutang piutang.
ranahnya perdata, mereka tidak bisa mempenjarakan Anda, karena Anda kalau seandainya ada niatan untuk membayar, ya sudah pasti itu namanya hutang piutang, sanggup bayar atau tidak, belum sanggup atau sanggup. Itu ada poinnya, oke? Nah, di sini kita mungkin belum sanggup atau belum mampu, seperti itu. Siapa tahu hari ini belum mampu, besok ada uang mampu. Habis itu lusa mungkin ada uang, ataupun minggu depan ataupun bulan depan kita mampu, ya kita lunaskan, oke? Itu yang dinamakan hutang piutang. Dia perdata, bukan pidana. Mungkin teman-teman paham apa yang saya jelaskan ini, oke? Ini saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.